bilang sama teman-teman, kita semua adalah pimpinan. Bilang amin. Walaupun aminnya nggak meyakinkan. Sama teman-teman, kita semua adalah pimpinan. Bilang amin. Walaupun aminnya nggak meyakinkan, tapi saya mau sekali lagi meyakinkan teman-teman. Teman-teman yang harus yakin bahwa kita semua adalah pemimpin. Amin. Ya, terlalu yakin memang ya, betul. Nggak apa-apa. Kenapa amin yang pertama tidak yakin? Karena teman-teman berpikir begini. Pak Pendeta, saya pemimpin apa Pak Pendeta? Saya di kantor jabatan paling rendah Pak Pendeta. Saya pemimpin apa Pak Pendeta? Saya ini Pak Pendeta sampai sekarang belum dapat pekerjaan Pak Pendeta. Saya pemimpin apa Pak Pendeta? Saya masih sekolah, pemimpin apa? Teman-teman harus sadar, teman-teman ini semua pemimpin. Pemimpin Amin. atas? Pemimpin. Iya, pemimpin. Bingung bapaknya. Saya nanya juga nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kita namanya sama-sama belajar ya. Iya. Teman-teman mau belajar semua? Amin. Yang mau belajar bilang amin. Amin. Oke, teman-teman, kita semua pemimpin. Pemimpin atas diri kita sendiri. Betul. Amin. Amin. Teman-teman ini pemimpin atas diri teman-teman sendiri. Teman-teman melangkahkan kaki kan keputusan teman-teman kan? Betul. Teman-teman bisa melayani kan itu atas dasar kemauannya teman-teman kan? Betul. Artinya teman-teman itu memimpin atas kehidupan teman-teman gitu. Teman-teman yang mengambil keputusan dalam setiap hari kehidupan teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini adalah pemimpin semuanya. Pemimpin atas dirimu sendiri. Jadi saudara saudara Tuhan, jangan pernah kita bermimpi untuk bisa memimpin orang lain, tapi diri kita sendiri aja nggak bisa kita kendalikan, nggak bisa kita pimpin. Amin. Amin. Teman-teman ini penuh kuasa, penuh mujizat. Seberapa banyak teman-teman yang beriman bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Bisa angkat tangannya. Wow, semua beriman, amin. Amin. Dan kalau teman-teman sudah beriman bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, teman-teman ini diangkat menjadi anak-anaknya Allah. Tapi dengan kebenaran firman Tuhan. Slide berikutnya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus. Kita semua anak-anak Allah karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Teman-teman mungkin bilang sama saya, Pak, saya kan Kristen dari kecil Pak Pendeta. Ya, tapi hari ini teman-teman mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara otomatis dan secara langsung pada saat itu juga ketika kau dibaptis, engkau menjadi anak-anak Allah. Amin. Amin. Bahkan teman-teman harus sadar dulu, anak-anak Allah ini adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Makanya di dalam kehidupan ini saya mau kasih tahu sama teman-teman, saya mau informasikan kepada teman-teman, saya mau mengingatkan kepada teman-teman, makanya dalam hidup ini jangan semata-mata karena pemikiranmu sendiri. Engkau harus minta hikmat dari Tuhan, engkau harus minta pimpinan Roh Kudus agar setiap langkahmu dipimpin oleh Tuhan. Amin. Tiap langkahku Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya pemimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Kebenaran firman Tuhan mengatakan demikian. Slide selanjutnya. Semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak-anak Allah. Ketika teman-teman percaya beriman bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus namanya, dan teman-teman dipimpin oleh Roh Allah, saya mau bilang, saudara semuanya anak-anak Tuhan. Amin. Anak-anak Tuhan yang penuh kuasa. Anak-anak muda yang di mulutnya ada kuasa, di tangannya ada kuasa. Tapi teman-teman bilang begini, Pak Pendeta, gimana Pak Pendeta kalau saya pemimpin, saya nggak pernah dihargai sama orang lain Pak Pendeta. Saya selalu dipandang enteng sama orang lain Pak Pendeta. Saya dipimpin, saya selalu begini Pak Pendeta. Teman-teman saya mau bilang begini, prinsip kehidupan kita mengajarkan supaya kita sih, jangan pernah selalu melihat keluar, tapi lihatlah ke dalam. Makanya firman Tuhan begini, apa yang orang lain melakukan buat kamu lakukan dulu buat dia. Betul. Amin.
Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat pada kamu, perbuatan demikian juga kamu mereka. Itulah seluruh Taurat pada kita para nabi. Jadi teman-teman gini, teman-teman jangan pernah berharap untuk ngapain gue sama dulu, dia dulu nyapa gue lebih tua kok. Teman-teman jangan pernah berpikir gini, orang gue pimpinan kok, jabatan gue lebih tinggi, gue lebih senior kok, gue lebih dulu pelayanan kok, dia masih tidak bisa kayak gitu. Amin. Amin. Makanya dalam tugas dalam Tuhan ketika ada problem harus diklarifikasi, harus diselesaikan, harus ditemui. Amin. Amin. Jangan kita cuap-cuap di belakang. Amin. Amin. Saya pun demikian. Ketika ada masalah, saya harus temuin. Kita harus bilang maaf, saya mohon maaf. Mungkin kita perlu luruskan. Yang namanya kan kita kalau clash, kita berbeda pendapat pasti ada emosional di situ, betul? Betul. Tapi jangan biarkan berpisah dengan emosional, nggak boleh. Karena nanti emosional di sana akan berkembang, di sini nggak akan berkembang. Amin. Amin. Makanya perlu kita bertemu, kita klarifikasi. Tadi maksud saya begini, maksud saya begini. Oke, kita minta maaf, kita clear. Betul? Betul. Makanya saya mau bilang sama teman-teman, jangan pernah berpikir luar dulu, tapi berpikir ke dalam dulu. Kenapa orang nggak menghargai saya? Kenapa? Karena saya pun nggak pernah menghargai diri saya sendiri. Karena saya pun nggak pernah menghargai orang lain. Amin. Amin. Pada saat ini saya mau bilang sama teman-teman yang ada di tempat ini, hidup itu jangan sombong. Amin. Amin. Hidup jangan sombong. Jangan mentang-mentang kau uang banyak, jangan mentang-mentang engkau dikenal, jangan mentang-mentang engkau punya banyak teman, jangan mentang-mentang engkau anak petinggi dan sebagainya, engkau berpikir bahwa bisa melakukan segalanya. Enggak, saya mau bilang sama teman-teman, kita semua anak-anak kerajaan surga. Amin. Amin. Kita semua anak-anak kerajaan surga, dan Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu rendah hati. Betul. Amin. 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 Karena Yesus pun rendah hati. Kenapa saya bilang Yesus rendah hati? Pada saat manusia jatuh dalam dosa, bisa aja dibuat manusia yang baru, betul? Betul. Tapi dia datang ke dunia untuk menyelamatkan Anda dan saya. Agar siapapun yang ada di tempat ini hari ini, kita berkumpul di bumi, kita berkumpul di kerajaan surga. Hari ini kita belajar 3 hal. Slide berikutnya. 3 hal yang dimiliki pemimpin yang baik. Teman-teman mau jadi pemimpin yang baik? Teman-teman mau jadi pemimpin yang baik atas diri teman-teman. Teman-teman mau jadi pemimpin yang baik atas pekerjaan, atas aktivitas dan semua yang teman-teman lakukan. Yang pertama, pemimpin yang baik itu harus pemimpin yang bertanggung jawab. Amin. Amin. Harus berani bertanggung jawab. Teman-teman, saya mau bilang sama teman-teman, apapun yang teman-teman lakukan, teman-teman harus bertanggung Jawab. Jangan kita pernah berpikir seperti ini. Oh, gua kan kayak gini karena dia nggak bisa. Tuhan mau kita itu dewasa, dan hanya orang yang dewasa yang bisa bertanggung jawab. Betul. Amin. Amin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau bertanggung jawab. Seperti yang saya sampaikan tadi, Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Dia. Amin. Amin. Dia menciptakan itu manusia. Pada saat manusia jadi rusak, Dia bisa menghapus semua manusia, nggak usah ada lagi dibuatkan manusia yang baru. Betul nggak? Betul. Ngapain repot-repot? Tapi Tuhan mencoba memberikan kesempatan kepada manusia untuk bisa bertanggung jawab. Adam dan Hawa ditanya, "You salah, nggak mau bertanggung jawab." Dia nggak mau mengakui kesalahannya. Adam lempar Hawa, Hawa lempar ular. Betul? Betul. Diusir mereka. Masuk ke generasi berikutnya, ada Airba, ada Sodom dan Gomora dan sebagainya terjadi. Tapi memang manusia nggak bisa mengambil tanggung jawab itu. Dan akhirnya yang punya surga sendiri turun. Untuk apa? Untuk dia bertanggung jawab. Untuk mengambil semua yang ada, dosa yang ada itu dipindahkan kepada dia. Amin. Amin. Sehingga ketika dia mati di atas kayu salib, kita semua menjadi ciptaan yang baru. Itulah bentuk tanggung jawab. Tapi sering kali yang terjadi dalam kehidupan kita lepas tanggung jawab. Amin. Amin. Hidup ini harus dipertanggungjawabkan, teman-teman ini adalah pemimpin atas kehidupan teman-teman. Ketika teman-teman sudah mengambil suatu keputusan, ketika teman-teman sudah mengambil suatu tindakan, teman-teman harus bertanggung jawab atas itu. Amin. Amin. Makanya sebelum mengambil tindakan, Berpikir dulu. sebelum mengambil keputusan, tanya dulu. Betul. Sebelum mengambil tindakan, doa dulu.
Amin. Amin. Alkitab bilang begini, semua yang kita lakukan kita akan bertanggung jawabkan. Slide berikutnya. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Tuhan. Dia yang apa? Kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Amin. Amin. Di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi, teman-teman. Makanya saya bilang sama anak-anak muda, jangan coba gini. Kita tuh sekarang tuh prinsipnya begitu. Oh, Pak Pendeta, saya ini gimana Pak Pendeta? Saya diomongin di belakang Pak Pendeta. Gimana ya Pak Pendeta? Saya ini difitnah Pak Pendeta gimana? Ya udah nggak perlu diklarifikasi. Amin. Amin. Tapi saya mau kasih tahu begini. Saya nggak perlu kasih tahu sama teman-teman matahari itu panas. Betul. Betul nggak? Betul. Betul. Tapi kalau teman-teman bilang matahari dingin, terus saya mau ngomong apa? Wow. Ngomong wow. Berdebat kita. Enggak. Tidak kan? Jadi ada hal yang perlu, lain hal kalau misalnya orang bertanya kepada kami. Bisa bilang amin? Amin. Jadi hidup ini tuh gini, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita itu hidup itu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Tapi saya mau bilang sama teman-teman yang ada di tempat ini, setiap kesalahan pasti ada konsekuensi. Betul. Amin. Amin. Tapi kalau bukan kesalahanmu, konsekuensinya ditimpakan kepada kamu, serahkan kepada Tuhan. Betul. Karena yang namanya kebenaran pasti diungkap. Yang namanya kebohongan pasti dibukakan. Jadi nggak perlu kita membela diri. Amin. Amin. Banyak orang kan panik. Ini teman-teman. Makanya ada istilah mengatakan kita nggak bisa menutup semua mulut orang. Yang kita bisa tutup apa? Telinga kita. Amin. Makanya kita biasa. Belajarlah bertanggung jawab dari perkara kecil. Makanya pertanggungjawaban itu dimulai dari kecil dulu. Ketika kau sudah berani bertanggung jawab, saya mau bilang sama teman-teman, teman-teman adalah pimpinan yang bijaksana. Amin. Amin. Jangan pernah selalu mengambil keputusan, jangan selalu pernah bertindak. Karena setiap tindakan dan keputusanmu, engkau harus bertanggung jawabkan. Makanya sebelum mengambil keputusan, sebelum bertindak, tanya Tuhan dulu. Betul. Amin. Amin. Yang pertama, yang kedua, pemimpin yang mau melayani. Pemimpin yang baik itu yang pertama pemimpin yang mau bertanggung jawab, tetapi pemimpin yang baik juga mau melayani. Tapi jarang sekarang yang namanya pemimpin. Kalau kita udah merasa hebat, udah merasa ini susah, yang rendah hati. Saya udah jabatan saya udah tinggi Pak, ngapain saya nyuri? Saya mau bilang sama teman-teman, kalau kau mau jadi yang terbesar, kita bilang mungkin slide berikutnya tampilkan, saya ingin pemain musik bisa maju ke depan. Markus 10 ayat 43 sampai dengan 45. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, apa dikatakan? Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bahkan ayat 44 mengatakan, dan barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Amin. Karena manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wow, teman-teman tahu nggak ada hal yang Yesus lakukan? Ini dahsyat banget. Apa yang Yesus lakukan? Yang pertama Yesus lakukan adalah membasuh kaki murid-muridnya. Amin. Itu hal yang luar biasa. Membasuh kaki murid. Dia sedang memperlihatkan kepada kita semua, bagi Yesus kan punya surga loh. Amin. Amin. Yesus sedang berkuasa loh. Tapi dia merendahkan hatinya. Dia mau melayani. Sekarang kalau pikiran dunia apa? Murid-muridnya dong yang basuh kakinya Yesus. Betul nggak? Betul. Tetapi Yesus memperlihatkan kepada kita semua, dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan lebih dahsyat lagi apa? Dia membasuh juga kaki murid yang akan mengkhianati dia. Siapa itu? Saudara tahu akan dijatuhi sama orang ini di kemudian hari. Jangankan membasuh kaki, nyawanya juga tidak mungkin. Kita karena apa? Kita kebencian. Tapi Yesus tidak demikian.
Dia mengajarkan kepada kita semua. Saya mau tanya, dia Tuhan kan? Iya. Dia tahu nggak bakal dikhianati sama si Petrus? Tahu. Dia tahu nggak itu? Dia akan disangka sama Petrus. Dia tahu nggak dikhianati sama Yudas? Tahu. Tapi apa yang dilakukan? Dia tahu nggak kalau murid-muridnya bakal berpencar pada saat dia disalibkan? Dia Tahu. tahu. Tapi dengan waktu itu, dia membasuh kaki murid-muridnya, membuktikan bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang Untuk melayani. Itulah pimpinan yang luar biasa. Oh, ada tepuk tangan ya? Amin. Ada lagi lagi? Oh, udah habis waktunya. Oke. Satu lagi. Ada satu poin lagi katanya. Satu Oke. lagi. Kita lanjut saja ke poin selanjutnya. Terakhir. Nah, ini baru. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani mengambil Keputusan. keputusan. Kalau tadi pemimpin yang baik yang pertama adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Pemimpin yang melayani. Jangan marah dong. Yang ketiga adalah Pemimpin yang berani mengambil keputusan. keputusan, berani mengambil keputusan. Teman-teman, saya mau bilang sama teman-teman, saya nggak perlu memberitahu lagi sama teman-teman. Anak muda, jangan begini ya. Ini dosa ya. Ini jangan begini ya. Ini nggak boleh. Teman-teman udah pada tahu karena apa? Kita sudah dibekali dengan itu, betul? Tapi kenapa kita mau? Kenapa kita cuma jurus kepada dosa? Itu bukan semata-mata kita. Oh, iblis menguasai tubuh saya. Tiba-tiba saya pergi ke klub malam dan saya masuk pemuda. Bukan. Lu yang melangkahkan kaki ke sana. Iblis yang berkuasa. Saya yakin setiap langkahmu itu kau tahu bahwa kau pergi ke tempat yang nggak benar. Tetapi kau nggak bisa mengambil keputusan, engkau tidak bisa menerapkan integritasmu. Karena apa? Engkau takut kehilangan teman. Engkau takut kehilangan komunitas. Saya mau bilang sama teman-teman yang ada di tempat ini, hai anak muda, shalom. Shalom. Berani mengambil keputusan. Amin. 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 Berani ambil keputusan. Kalau memang dia teman yang baik, dia hargai keputusan. Amin. Karena teman yang baik adalah teman yang bisa menghargai keputusan teman. Amin. Walaupun dia Betul. pendapat. Yes. Amin. Amin. Ingat Alkitab bilang jika ia katakan dia tidak, katakan tidak, tapi kanan. Jika ia tidak akan mengatakan dia, jika tidak ada akan mengatakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat. Makanya kalau orang yang abu-abu, hidupnya dia mengambil, gak jelas ya, dan akhirnya kita pun kepada dosa. Amin. Amin. Teman-teman dari lemah atau menang, teman-teman adalah pimpinan. Hari ini mungkin kau mengatakan kepada saya belum kerja Pak. Tapi ketika kau bisa memimpin dirimu pada jalannya Tuhan, kau bisa mengambil keputusan yang benar. Kau bisa setia dalam bertanggung jawab yang kecil, setia dari perkara kecil dan bertanggung jawab dari perkara kecil. Yang kedua, kau berani untuk mengambil keputusan. Yang kedua apa tadi? Melayani, pemimpin yang melayani. Yang rendah hati. Saya percaya tinggal tunggu waktu. Betul. Maka dia akan tinggi sama Tuhan. Amin. Engkau akan diangkat tinggi sama Tuhan. Karena prinsipnya, ketika orang diangkat tinggi, dia tidak pernah merasa dirinya tinggi. Itulah pimpinan sebenarnya. Dan ketika kau merasa dirimu sudah tinggi, ketika dirimu merasa kau hebat, kau pintar, kau bisa, disitulah mungkin awal dari kejatuhan. Amin. Amin. Tetap bertanggung jawab. Yang kedua, Pemimpin yang berani melayani. rendah hati. Yang ketiga, Mengambil keputusan. Saya pendeta muda sama semua orang diberkati dari kita semua.